Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi ya persiapan untuk ujian UP UKM PPG tahun 2023. Adapun materi pokoknya atau materi atau topiknya ini adalah disesuaikan dengan kisi-kisi terkait dengan kualifikasi dan regulasi profesionalisme guru PPKN. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, kita lihat ini adalah kisi-kisi ya, kisi-kisi sesuai dengan UP UKM PPG ya tahun 2023 ini. Adapun kisi-kisinya adalah terkait dengan kualifikasi dan regulasi profesionalisme guru PPKN. Mari simak soalnya ya. Nah, soal yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam pasal 4 bahwa pendidikan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang ideal. Menurut Anda, pada bagian mana yang bukan bagian dari prinsip pendidikan sesuai dengan aturan tersebut? Yang A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang B. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang C. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi kemakmuran untuk membangun kemauan dan membangun kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang E. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Nah, ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Cisdiknas. Dijelaskan dalam pasal 4 itu ada prinsip-prinsip yang ideal. Nah, prinsip-prinsip ideal ini menurut kita yang tidak termasuknya itu yang mana? Kalau kita lihat ya, kalau kita analisis, yang pertama pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Oke, pendidikan secara demokratis ini termasuk ke dalam salah satu prinsip yang ideal. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Oke, ini termasuk ke dalam salah satu prinsipnya ya. Juga yang C, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat masuk. Yang D, pendidikan diselenggarakan dengan memberi kemakmuran. Oke, di sini ada kata kemakmuran. Apakah kemakmuran ini termasuk ke dalam salah satu prinsip? Oke, kita simpan dulu ya. Yang E, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Oke, ini termasuk. Berarti yang tidak termasuknya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Cisdiknas, pendidikan dilakukan dengan prinsip yang diatur dalam pasal 4 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Oke, ini ada di option A. Yang nomor 2, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Oke, ada di option B. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ini ada di option yang C. Yang nomor 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan. Oke, memberi keteladanan. Ternyata option yang D di sini adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberi kemakmuran, bukan kemakmuran melainkan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang nomor 5, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ini ada di option yang E. Yang nomor 6, tambahannya di sini adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Guru profesional memiliki kemampuan melaksanakan tugas pokok guru di bidang pembelajaran secara optimal.
terutama dalam hal penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Guru PPKN menguasai keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PPKN. Yang berkaitan dengan pengetahuan sebagai substansi materi PPKN adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi, hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persatuan kedudukan warga negara. Pernyataan di atas merupakan ruang lingkup PPKN berupa titik. A. Norma hukum dan peraturan. B. Hak asasi manusia. C. Kebutuhan warga negara. D. Konstitusi negara. E. Kekuasaan dan politik. Cara untuk menemukan kata kunci di soal itu biasanya ada di kalimat akhir atau di kalimat awal atau bahkan ada di pertengahan kalimat. Nah, sementara di sini ya kita untuk menemukan atau untuk menentukan kata kuncinya itu ada di kalimat akhir. Nah, di sini ada hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Pernyataan ini merupakan ruang lingkup PPKN berupa kebutuhan warga negara ya. Bahwasanya kenapa kebutuhan warga negara? Yaitu bahwasanya hidup gotong royong itu merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia ini gitu ya. Selain butuh gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, terus juga kebebasan berorganisasi, terus juga kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah, hal-hal seperti itu merupakan suatu kebutuhan warga negara ya, kebutuhan warga negara. Sementara ruang lingkup materi, nah kalau yang ditanyakannya itu adalah ruang lingkup materi, jelas ruang lingkup materi itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan politik, Pancasila dan globalisasi. Ini baru kalau ditanyakan ruang lingkup materi PPKN dalam kurikulum diantaranya seperti itu. Nah, akan tetapi yang ditanyakan di soal di sini adalah pernyataan di atas merupakan ruang lingkup PPKN berupa apa? Berupa kebutuhan warga negara gitu ya, seperti itu. Soal berikutnya, syarat dan ketentuan peserta PPG diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2017 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, diantaranya adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4 D4 dari program studi yang terakreditasi. B. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Pemda, atau guru yang dipekerjakan DPK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang C. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan GTY, atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki surat keputusan dari Pemda. Yang D. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang E. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 4 tahun. Oke, kalau yang option yang A ini jelas bahwasanya minimal memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4 ini merupakan salah satu syarat ya. Kita mengikuti PPG ini. Yang kedua, yang option yang berikutnya yang B, guru PNS yang mengajar. Oke, ini termasuk. Yang C ini GTY atau guru yayasan masuk, dan yang ini penting harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara yang E memiliki masa kerja sebagai guru minimal 4 tahun. Oke, ini kurang tepat ya, atau belum sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Oke, kita lihat regulasinya ya. Syarat dan ketentuan peserta PPG diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Yang pertama, memiliki kualifikasi sarjana 1 atau D4 ini dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang C, guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan. Oke. Yang D, guru bukan PNS atau GTY atau mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki surat keputusan dari Pemda. Yang E, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NUPTK.
Yang F, memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun. Ternyata berdasarkan regulasi, syarat dan ketentuan peserta PBG yang diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2017 itu memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun. Yang G, bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan izin belajar dari kepala sekolah dan Pemda. Nah, kalau kita lihat tahun 2022 kemarin, ya tahun 2022 kemarin, yang TMT-nya itu maksimal 1 Januari tanggal 1 Januari tahun 2019 itu maksimal terpanggil menjadi PPG dalam jabatan, yaitu masuk ke kategori 2, termasuk saya ya, masuk ke dalam kategori 2. Dan sekarang tahun 2023 maksimal TMT-nya itu adalah 1 Januari tahun 2020 gitu ya. Nah, ini aturan yang sekarang gitu. Kalau berdasarkan regulasi, berdasarkan syarat dan ketentuan berdasarkan diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2017, ini adalah memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kualifikasi profesionalisme guru merupakan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Keahlian diperlukan untuk melakukan sesuatu, menduduki jabatan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang A, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang B, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi dan ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2. Ini ayat 1, ini ayat 2. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kualifikasi profesionalisme guru yang dimaksud diatur dalam titik. A. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang C. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang D. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum. Yang E. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, kalau yang E ini kurang tepat ya, karena yang dibahas di sini adalah terkait dengan profesionalisme, kualifikasi itu ya, atau sertifikasi. Berarti kalau yang E ini kurang tepat, karena di option yang E ini adalah pembahasannya adalah undang-undangnya tentang pemerintahan daerah. Kalau yang D ini sama, kurang tepat, ini adalah tentang Badan Hukum Pendidikan. Yang C, kalau yang C Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005, di sini ada guru dan dosen. Yang B, yang C simpan dulu ya. Yang D Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, simpan dulu. Kalau yang E ini sama, kurang tepat itu ya, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, ini adalah pembahasannya secara global seperti itu. Tetapi di sini pembahasannya itu ada lebih spesifik terkait dengan kualifikasi profesionalisme, terkait dengan sertifikasi, di mana sertifikasi ini opsinya itu kita pilihannya ada B atau yang C itu ya. Yang lebih tepatnya itu adalah yang B. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha untuk meningkatkan standar mutu pendidikan khususnya guru sebagai pendidik profesional. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, regulasi yang terdapat peraturan menteri yang mengatur tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah termuat pada peraturan menteri nomor dan tahun berapa adalah titik-titik. A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016.
Yang B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Yang C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016. Yang D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Yang D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2016 ini adalah terkait dengan standar proses ya. Kalau 21 nomor 21 tahun 2016 ini adalah tentang standar isi, dan nomor 24 tahun 2016 ini adalah tentang kompetensi dasar ya, tentang KI dan KD. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.